Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, mari silakan duduk. Makasih, Bu. Iya, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Syukurlah, tadi habis pelajaran apa sebelum ke sini? Fisika, Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Sangat menyenangkan, Bu. Baiklah, nampaknya kalian ada keperluan ya dengan Ibu. Saya ingin konseling, Bu. Saya ingin curhat, Bu. Sangat senang sekali dengan kedatangan kalian ke sini. Apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Baiklah, sebaiknya Ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konseli, yaitu Anda, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Jadi, konseling itu dilandasi dengan asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lainnya. Jadi, asas kerahasiaan ini menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kalian. Bagaimana dengan Daneli dan Rahma? Apakah sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, ya, Bu, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Iya, Bu. Saya paham dengan penjelasan Ibu. Dan saya jadi tahu bahwa ada asas-asas di dalam bimbingan konseling. Baiklah, kalau begitu. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih dari 30 sampai 40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah kalian ada yang belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju, Bu. Baiklah, Setuju. coba Rahma dan Daneli ceritakan kepada Ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kalian saat ini. Begini, Bu. Saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Saya tidak bisa, Bu, kalau mendengar orang marah-marah, Bu. Badan saya terasa gemeteran. Maksud kalian? Jadi begini, Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru itu. Saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Bu. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi? Begini, Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarah habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemeteran dan ketakutan. Ya, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget, Bu. Iya, Bu, terganggu sekali, Bu. Baiklah, kalau begitu, jadi kalian sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kalian dan teman sekelas kalian yang sering memarahi kalian. Bagaimana menurut kalian? Iya, Ya, begitu, Bu. Baik, kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kalian saat ini mengalami trauma dan cemas? Iya, Bu. Dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai pada konseling ini. Iya, Bu, saya setuju. Baik,
Tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam mereduksi. Mereduksi itu menurunkan intensitas ketegangan yang kalian rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kalian mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kalian rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana? Ya, Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kalian pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kalian akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kalian cemas, mulai dari yang kalian anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi, kalian harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik, Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kalian dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, sehingga yang terberat. Jika kalian membayangkannya dan kalian merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan kalian. Apakah kalian mengerti? Ya, Bu, saya mengerti. Oke, tetap rileks ya. Bayangkan, kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga, dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Sekarang, tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras, dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dari hidung perlahan, dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Hahaha, sudah, Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan, tante saya Oke, kita sudah pada tahap yang sedang, dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus mengulangi lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik, Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? saya sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan. Oke, sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks dan ambil napas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan, tidak mau belajar. Jadi, tenang dan santai. Sekarang, seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang, kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga, termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan anaknya tante dan menangis. Kemudian kamu disalahkan dan tante marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup, Bu. Saya tidak sanggup, Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik napas dari hidung, perlahan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan, Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja. Ini butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan.
Bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap, Bu. Sekarang, bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, buka mata kamu, rileks, dan tenangkan dirimu. Ngeri, Bu. Kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi, semua butuh perjuangan. Dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik, Bu. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, mari kita mulai lagi. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali lagi, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Sekarang, buka matamu, rileks, tarik napas dalam-dalam, dan keluarkan secara perlahan. Kami sudah lebih baik, Bu. Bagus. Kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Sama-sama. Jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarah atau jika tante kamu memarahimu. Iya, Bu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kalian bicarakan lagi? Sepertinya tidak, Bu. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik, Bu. Kami permisi dulu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan-sungkan menemui Ibu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.